Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Ada Orang Utang. Dan sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf karena kajian ini tertunda disebabkan ada beberapa kendala teknis. Kita akan membaca buku Ada Orang Utang. Bagi Anda yang memiliki buku untuk edisi terbaru, silahkan dibuka mulai halaman 164. Pembahas tentang antara utang dengan inflasi. Ada dua kasus yang akan kita bahas dalam bab ini. Yang pertama adalah utang uang dibayar dengan menggunakan emas. Apakah ini diperbolehkan? Kita baca terlebih dahulu keterangannya. Keberadaan inflasi yang cenderung naik menyebabkan nilai mata uang selalu mengalami penurunan. Karena latar belakang ini, sebagian orang yang memberikan utang meminta agar dilunasi dengan emas yang nilainya cenderung lebih stabil. Sehingga pasti akan ada selisih antara nilai uang yang diserahkan pada saat akad utang dengan emas yang itu dijadikan sebagai standar pengembalian utang. Mengingat yang dibayarkan beda dengan yang diterima, perlu ada penjelasan tambahan mengenai aturan yang berlaku. Termasuk dalam turunan dari kasus ini adalah utang mata uang asing, ya, yang dibayar dengan mata uang lokal. Misalnya utang real dibayar rupiah, atau utang dolar dibayar rupiah. Dan itu cukup ma'ruf terjadi di kalangan para TKI, termasuk juga para pelajar, bahkan termasuk jamaah haji dan umroh. Mereka yang berada di luar negeri, misalnya ada di Saudi, atau di negara-negara yang lain, di Qatar, di Oman, termasuk juga yang berada di daerah utara Indonesia, ada yang di Jepang, di Korea, atau Hong Kong, dan yang lainnya. Pada saat mereka melakukan transaksi utang piutang di daerah mereka berdomisili, mereka menggunakan mata uang negara tersebut. Dan penyelesaiannya dilakukan di Indonesia, yang tentu akan rumit jika dibayarkan dengan mata uang yang sama. Sehingga biasanya akan dibayarkan dengan menggunakan mata uang Indonesia. Nah, sementara itu dalam kaidah seputar riba, baik uang maupun emas, keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama alat tukar. Sehingga nanti akan melibatkan pembahasan yang disebut dengan akad sarf. Nanti kita akan melibatkan pembahasan tentang akad sarf. Maka di sini tidak hanya berkaitan dengan urusan utang piutang saja, termasuk juga berkaitan dengan akad sarf. Baik. Pada asalnya pelunasan utang, ya, harus dibayarkan dalam bentuk benda yang sejenis dengan apa yang diterima ketika utang. Kita ulang, pada asalnya utang dibayarkan dengan yang sejenis dengan apa yang diterima ketika utang. Utang uang dibayar uang, utang emas dibayar emas, utang dolar bayar dolar, utang real bayar real, dan seterusnya. Namun demikian, keduanya dibolehkan mengadakan pelunasan dibayarkan dengan mata uang yang berbeda dengan beberapa syarat. Boleh utang rupiah, IDR, tapi dibayar dalam bentuk real Saudi, ya, Saudi real, atau IDR dibayar dengan bentuk USD, dolar Amerika, dan yang lainnya. Terus bagaimana ketentuannya? Kita baca di sini. Yang pertama, tidak ada kesepakatan di awal. Artinya inisiatif untuk membayar utang dalam bentuk yang berbeda ini baru disepakati ketika pelunasan. Tidak boleh ada kesepakatan di awal. Sehingga kalau Anda misalnya berada di posisi Jepang, A dan B dua-duanya di Jepang, utang
dengan menggunakan yen. Lalu ada kesepakatan, ini akan saya bayar bulan depan, dan saya bayar di Indonesia, menukar emas dengan uang, atau uang dengan uang yang berbeda, namun terjadi penundaan. Ya, karena hakikatnya yang terjadi adalah akad transaksi uang dengan uang, namun terjadi penundaan. Baik, saya mengulang pelajaran tentang masalah riba. Bahwa dalam akad sharaf ini masuk dalam pelajaran tentang masalah riba. Akad sharaf itu apa? Akad sharaf adalah tukar menukar uang dengan uang, atau tukar menukar uang dengan emas atau perak. Inilah akad sharaf. Transaksi di mana dilakukan tukar menukar uang dengan uang atau uang dengan emas atau perak. Baik. Dalam akad sharaf di situ berlaku riba bai'. Di sini rentan dengan yang namanya riba bai'. Riba karena jual beli. Nabi SAW memberikan persyaratan agar tidak terjadi riba bai', maka akad sharaf di situ disyaratkan harus tunai dan sama jika jenisnya sama, dan sama jika sejenis gitu ya, dan sama jika sejenis. Baik, sejenis contohnya apa? Emas dengan emas, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, dan seterusnya. Nah, di sini ada persyaratan harus tunai. Dalam arti selesai di majelis akad. Sehingga ketika itu dilakukan, tidak boleh ada yang tertunda. Baik. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Adz-dzahab bidz-dzahab, wal fiddah bil fiddah." Emas dengan emas, perak dengan perak, yadan biyadin, mislan bimislin. Harus dari tangan ke tangan, dan mislan bimislin, nilainya sama. Nah. Lalu beliau mengatakan, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum makana yadan biyadin. Apabila jenisnya beda, emas dengan perak, maka silahkan kalian transaksikan dengan nilai sesuka kalian sesuai kesepakatan, maka naya dan biadin selama dilakukan dari tangan ke tangan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab, wal fiddah bil fiddah, riban illa ha wa ha." Emas dengan emas, perak dengan perak, itu riba. Illa ha wa ha, kecuali ha wa ha. Dan yang dimaksud dengan ha wa ha, kata para ulama adalah seperti kita menyerahkan barang, nyoh, gitu ya. Artinya dari tangan ke tangan. Kata Nabi SAW, "Adz-dzahab bidz-dzahab, wal fiddah bil fiddah, riban illa ha wa ha." Emas dengan emas, perak dengan perak, itu riba kecuali dari tangan ke tangan. Nah, sehingga di situ harus ada syarat tunai. Jika tidak tunai, maka masuk dalam kategori riba nasi'ah. Jika tidak sama kuantitasnya, maka masuk dalam kategori riba fadl. Baik. Sehingga dalam hal ini, ketika uang ditukar dengan uang, dan mata uangnya sama. Di sini IDR, ini juga IDR. Maka nilai harus sama. Misalnya pecahan 100 ditukar 10.000, nilainya harus sama-sama 100.000. Kalau di sini USD, di sini IDR, nilai boleh beda, tapi wajib tunai. Keduanya wajib tunai, baik yang pertama maupun yang kedua, semuanya wajib tunai.
Tapi yang ada syarat harus sama adalah yang pertama. Sedangkan yang kedua wajib tunai. Baik. Lalu para ulama mengatakan, dalam transaksi utang piutang dengan mata uang yang berbeda, USD dipertukarkan dengan IDR. Karena utang berarti yang salah satunya tertunda. Ini dilakukan di Indonesia, yang ini misalnya di luar negeri. Maka terjadilah penundaan dan disebabkan karena ini maka disebut dengan riba nasi'ah. Hukumnya tidak diperbolehkan. Baik, dan ini akan terjadi jika disepakati saat utang. Saya ulang ya. Jadi, skema ini terjadi apabila saat utang disepakati, saya utang USD, nanti akan saya kembalikan IDR setelah sampai di Indonesia. Berarti di situ terjadi apa? Tukar-menukar antara USD dengan IDR secara tertunda, tidak tunai. Dan jadilah riba nasi'ah. Kita baca fatwa yang disebutkan dalam fatwa Islam. Dalam fatwa Islam dinyatakan, ayyattafiqat tarfan inda aqdil qardi ala sadadi bi umlatin ukhra, fahada haram. Kedua belah pihak, debitor dan kreditor, mereka sepakat pada saat akad utang ala sadadi bi umlatin ukhra, untuk pelunasan menggunakan mata uang yang lain. Fahada haramun, praktek ini haram. Nah, seperti ini haram. Li'anna haqiqatal mu'amalati hina idzin. Karena hakikat transaksinya ketika itu adalah bai'u umlatin hadirah bi umlatin ukhra muajjalah. Karena jadinya adalah transaksi tukar menukar mata uang yang tunai dengan mata uang lain yang tertunda. Terjadi tukar menukar antara real dengan rupiah, tapi waktunya tidak sama, sehingga tidak yadan biyadin. Wa hadza min riban nasi'ah, dan itu hakikatnya adalah riba nasi'ah. Li'anna min syarti bai'il umalat al-mukhtalifah ba'duha bi ba'din ayyakuna dzalika yadan biyadin. Karena di antara syarat transaksi mata uang yang berbeda antara satu dengan yang lain, di situ harus dilakukan yadan biyadin, dilakukan secara tunai. Kami ulang, di antara syarat jual beli mata uang yang berbeda harus dilakukan secara tunai, yadan biyadin. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Sehingga berdasarkan hal ini, maka apabila terjadi tukar menukar uang dengan uang atau uang dengan emas, maka wajib untuk dilakukan secara tunai. Dan orang yang utang dengan pelunasan uang yang berbeda, utang dengan pelunasan uang yang berbeda, itu masuk dalam kategori akad sharaf. Dan dalam akad sharaf di sini di antara syaratnya adalah wajib tunai. Baik. Utang dengan pelunasan uang yang berbeda masuk dalam kategori akad sharaf, dan dalam akad sharaf di situ wajib tunai. Sudah? Sehingga kalau ada orang yang utang real Saudi real, SAR. Ini dilakukan di Jeddah. Lalu nanti ketika sampai di Jakarta, akan dibayarkan dalam bentuk IDR. Dan ini ada selisih waktu. Waktunya berapa? Bisa 1 hari, 2 hari, bahkan bisa sekian pekan. Ya. Tergantung pelunasannya. Kalau seperti ini, yang terjadi, ini sama dengan penukaran SAR dengan IDR,
tapi tidak tunai. Di sini tertunda. Sehingga karena tertunda, maka transaksi seperti ini masuk dalam kategori riba nasi'ah. Baik, dipahami ya? Ini jika disepakati di awal. Nah, sama juga misalnya, utangnya IDR. Ini sama-sama di Indonesia. Saya tidak menyebut lokasi, dimensi tempat. Ini di tahun 2000. Lalu di tahun 2020 ini dibayar pakai emas. Kesepakatannya akan dibayar pakai emas di tahun 2020. Sepakat mereka seperti itu. Sudah? Maka pada hakikatnya kalau terjadi seperti ini, terjadilah transaksi tukar-menukar IDR dengan emas. Tukar-menukar rupiah dengan emas, dan ini masuk akad sharf. Sehingga jika ada penundaan selama 20 tahun, maka ini masuk dalam kategori riba nasi'ah. Baik, maka tidak boleh ada kesepakatan dalam transaksi utang dengan pembayaran yang berbeda, tidak boleh disepakati di awal. Kalau itu disepakati, maka menyebabkan transaksinya menjadi apa? Riba nasi'ah. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, menggunakan standar harga saat pelunasan dan bukan saat berutang. Jika tidak ada kesepakatan di awal untuk dibayar dengan mata uang yang berbeda, namun ketika masa pelunasan, pemberi utang meminta agar utang dibayarkan dalam bentuk emas dengan harga pada waktu utang, bukan harga ketika pelunasan. Contoh kasus. Pada tahun 2010, si A utang sebesar 10 juta kepada si B selama 5 tahun. Ketika jatuh tempo di 2015, si B minta agar dibayarkan dengan emas senilai 10 juta. 10 juta pada waktu utang, yaitu tahun 2010. Dengan adanya kesepakatan ini, maka beban utang si A menjadi lebih besar daripada utang yang dia terima. Para ulama melarang model transaksi semacam ini dengan 2 alasan. 1, pada asalnya praktek ini termasuk jual beli emas secara tidak tunai. Jadi uang di depan, bayar dulu, emasnya nyusul di belakang. Di mana uang diserahkan tahun 2010, sementara emasnya diserahkan tahun 2015. Sehingga ini masuk dalam kategori riba nasi'ah. Nah, yang kedua, akan ada selisih antara utang yang diterima dengan nilai pelunasannya. Jika harga emas naik, si A akan membayar lebih dari 10 juta. Dan kondisi semacam ini termasuk riba dain, riba karena utang piutang. Ya. Misalnya kita buat satu asumsi ya. Kita buat satu asumsi. Di sini utang RP berapa tadi? 10 juta. Utang senilai 10 juta. Tahun 2010. Dibayar dalam bentuk emas. Bisa dalam bentuk emas atau uang senilai emas. Atau ekivalen dengan uang senilai emas tersebut di tahun 2015. Anggap misalnya di tahun 2010 harga emas 500.000 per gram. Sedangkan di tahun 2015 harga emas naik jadi misalnya 700.000 per gram. Baik. Sudah? Lalu pada saat pelunasan di tahun 2015,
di situ minta dilunasi dengan standar emas. Maka Anda bisa bayangkan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah 10 juta dapat emas. Dapat emas berapa itu? Kalau pakai harga di masa silam 500.000 berarti 20 gram ya. Dapat emas 20 gram, betul? Baik. Tapi ini tertunda. Yang ini tertunda. Jadinya apa ini? Riba nasi'ah, karena jual beli emas tidak tunai. Atau yang kedua, 10 juta tapi dilunasi dengan menggunakan uang senilai yang ekivalen dengan 20 gram emas. Sehingga karena di tahun 2015 sudah jadi 700, maka jadinya 14 juta, sama dengan 14 juta. Baik, ada selisih berapa? Ada selisih 4 juta. 4 juta ini riba fadl. Riba fadl yang merupakan sebab dari utang sehingga jadi riba utang. Riba dain. Dalil pokok dalam masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau menjual onta di Baqi dengan dinar dan mengambil pembayarannya dengan dirham. Ibnu Umar menceritakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu, inni abi'ul ibila bil Baqi bid dananir wa akhudhu darahim." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sampaikan, saya menjual onta di Baqi. Saya menjual onta di Baqi dengan pembayaran kesepakatannya harganya pakai dinar. Dengan dinar secara kredit. Dan aku menerima pembayarannya dengan dirham. Lalu beliau bersabda, "La ba'sa an ta'khudha bi si'ri yaumiha ma lam taftariqa wa bainakuma syai'un." Tidak masalah kamu mengambil dengan harga pada hari pembayaran selama kalian tidak berpisah sementara masih ada urusan jual beli yang belum selesai. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Baik. Para ulama menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahwa yang dilakukan Ibnu Umar pada hakikatnya ada 2 kali transaksi. Yang pertama adalah jual beli onta. Yang kedua, tukar menukar dinar dengan dirham. Yang ini harus dilakukan secara tunai, tanpa ada yang tertunda. Yang kedua ini harus dilakukan secara tunai, tanpa ada yang tertunda. Nabi SAW memberi batasan bahwa boleh saja itu dilakukan selama tukar menukar dinar dan dirham terjadi secara tunai. Hal tersebut tidak mungkin terwujud kecuali dengan standar nilai waktu pelunasan. Ya. Tidak mungkin terwujud kecuali dengan standar nilai waktu pelunasan. Baik. Al-Khitabi menjelaskan hadis ini, "Washtarata alla yaftariqa wa bainahuma syai'un," dan disyaratkan agar jangan sampai keduanya berpisah sementara masih ada sangkut paut utang yang belum selesai. Li'anna iqtida'ad darahim minad dananir sarfun. Karena tadi kesepakatannya pakai dirham lalu dibayar pakai dinar, ini jadinya sarf. Jadinya sarf. Wa aqdus sarfi la yasihu illa bitaqabud. Dan akad sarf tidak sah kecuali dilakukan dari tangan ke tangan. Dilakukan secara taqabud. Nah, keterangan lain disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "La ba'sa an ta'khudha bi si'ri yaumiha ma lam taftariqa ma lam tatafarraqa wa bainakum syai'."
Sabda Nabi SAW, tidak masalah kamu ambil dengan harga pada hari itu selama kalian tidak berpisah sementara masih ada utang yang belum selesai. Fahadha bai'u naqdin min ghairi jinsihi. Ini jual beli, ya. Ini adalah jual beli mata uang namun tidak sejenis, dinar dengan dirham. Fahuwa ashbahu ma yakunu bi bai'idz dzahab bil fiddah. Maka ini seperti tukar menukar emas dengan perak. Jual beli emas dengan perak. Terjadi tukar menukar emas dengan perak. Yang itu disyaratkan harus tunai. Hal seperti ini juga difatwakan oleh lembaga fatwa terkait utang piutang dengan pelunasan yang berbeda. Di antaranya fatwa Darul Ifta Yordan. Di situ dinyatakan yajuzu lil muqtarid wafa'a qardihi bi ghairil jins awin naw'il ladzi iqtarada bihi. Boleh bagi orang yang berutang untuk melunasi utangnya dengan mata uang yang tidak sejenis atau dengan mata uang yang dia utang. Seperti emas, dibayar dengan emas sebagai ganti dari mata uang rupiah, mata uang real, atau mata uang kartal. Walakin bisyartain, namun dengan dua syarat. Pertama, alla yakuna qad sabaqal ittifaqu ala hadzal amr. Tidak ada kesepakatan untuk melakukan ini. Karena adanya kesamaan latar belakang riba, yaitu sama-sama alat tukar. Sehingga kalau dipertukarkan tidak tunai, jadinya riba nasi'ah. Disepakati saat akad utang 2 tahun yang lalu. Lalu pembayarannya saat sekarang. Berarti ada tukar menukar uang secara tidak tunai. Ya. Bal uridu indal wafa. Namun yang boleh dilakukan adalah adanya rencana ini dilakukan saat pelunasan. Fa innal ittifaqa 'alal wafa'i bidzahab badalan 'anil awraq. Karena kesepakatan untuk dilunasi menggunakan emas sebagai ganti dari uang min ghairi tanfidhi dzalika ajilan yuqi'u fi riba nasi'ah. Sementara itu tidak dibayarkan pada saat akad utang, ya, sehingga tidak tunai, tidak dari tangan ke tangan, maka jadinya riba nasi'ah. Baik. Yang kedua, atsani, syarat yang kedua, ayya'tamida si'rad dhahab yaumal wafa. Ayya'tamida si'rad dhahab yaumal wafa. Menggunakan harga emas saat pelunasan. Walaysa yaumal qardi, dan bukan saat utang. Agar tidak terjadi apa? Kelebihan. Paham insyaallah di sini? Tayyib. Di sini ada footnote. Ini kami kutip di situs resmi Al-Ifta Yordan, ya. Di sini ya. Selanjutnya, seperti ini juga diputuskan oleh Majma' Fiqih Al-Islami yang menyatakan yajuzu ayyattafiqad da'in wal madin yaumas sadad. Boleh ada kesepakatan antara pengutang dengan yang memberikan utang dengan pengutang pada saat pelunasan. Perhatikan di sini. Saat pelunasan. Yaumas sadad. La qablahu, bukan sebelumnya. Bukan sebelumnya. Sebelumnya kan berarti saat utang. Ini saat pelunasan utang. Ala ada'id daini bi umlatin mughayirah li umlatid dain. Untuk melunasi utang dengan mata uang lain berbeda dengan mata uang saat utang. Idza kana dzalika bi si'ri sarfiha yaumas sadad. Apabila itu dilakukan dengan harga transaksi saat pelunasan. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jadi kami ulang di sini ya. Boleh utang uang bayar emas, ya. Atau pada asalnya tidak boleh utang uang bayar emas.
Karena utang itu dibayarkan dengan yang sejenis. Utang uang bayar uang, utang emas bayar emas, utang dolar bayar dolar, utang rupiah bayar rupiah. Pada asalnya seperti itu. Nah sekarang jadi pertanyaan, boleh nggak dibayarkan dengan mata uang yang berbeda atau dibayarkan dengan emas? Utang uang bayar emas. Bolehkah seperti ini? Jawabannya boleh dengan 2 syarat. Syarat pertama, ya, tidak boleh ada kesepakatan di awal. Tidak boleh ada kesepakatan di awal. Contoh, saat orang utang uang tahun 2010, lalu disepakati, nanti mohon maaf saya baru bisa bayar 2020, 10 tahun yang akan datang. Utangnya 2010, dibayar 2020, 10 tahun yang akan datang. Akhirnya yang memberi utang mengizinkan. Ya enggak apa-apa. Tapi syaratnya nanti kamu harus bayar pakai emas. Disepakati seperti ini. Ini enggak boleh. Karena jadinya apa? Jual beli emas tidak tunai. Paham insyaallah? Baik. Yang kedua, menggunakan harga emas saat pelunasan, bukan saat utang. Jadinya pakai emas yang harganya lebih mahal. Ya. Sehingga utang 2010 dibayar 2020. Utangnya dulu berapa? 10 juta. Nah saat 2020 yang memberi utang itu minta, Mas jangan bayar pakai uang ya. Tolong bayar pakai emas. Oh baik Pak. Akhirnya duit 10 juta tadi dibawa ke toko emas. Harga emas sekarang berapa? Anggaplah 1 juta. Dibayarlah 10 juta untuk membeli 10 gram emas. Dikasihkanlah 10 gram emas ke orang ini. Ini 10 gram emas. Bapak kan mintanya dibayar pakai emas. Loh kok cuma 10 gram? Ya kan emas harga sekarang 1 gram 1 juta. 1 juta per gram. Nah, utang saya 10 juta. Maka saya bayar 10 gram emas. Sehingga harus dibayar pakai harga emas saat pelunasan. Nggak, saya maunya harga emas waktu utang. Tahun 2010 harga emas waktu utang berapa? Oh, waktu itu harga emas per gram 500.000. Berarti seharusnya dapat 20 gram. 2 kali lipatnya. Jadinya kan timbul apa? Sengketa. Maka di posisi ini, mana yang lebih tepat? Apakah inflasi itu memberikan pengaruh untuk koreksi? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena ada bagian dari keberadaan inflasi yang menyumbangkan efek samping terhadap utang. Sehingga nanti kita akan memberikan penjelasan bagaimana bentuk pelurusan ketika terjadi perbedaan nilai yang cukup jauh. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.